Warga belajar! Berjumpa lagi di channel Peduli Ilmu Official. Oke, sesuai dengan thumbnailnya, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Oke, materi ini ditujukan untuk kalian yang sedang belajar matematika pada kelas 12. Langsung mulai aja ya. Pertama, kita akan membahas terkait kedudukan titik terhadap titik. Apa sih titik itu? Titik itu merupakan sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak memiliki ukuran dan hanya ditentukan oleh letaknya. Ya, seperti yang kalian bayangkan lah, intinya titik itu ya kayak itu titik biasa gitu. Dia nggak punya ukuran dan tidak berbentuk, ya cuma titik gitu aja. Jika terdapat dua titik, A dan B, maka akan terdapat dua kemungkinan berdasarkan letaknya. Jadi misal ada dua titik nih, jadi ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa aja titik itu berimpit itu artinya A ditumpuk dengan B, titik A ditumpuk dengan B gitu, itu namanya berimpit. Jadi ada dua kemungkinan, bisa berimpit atau tidak berimpit gitu. Yang kedua, kita akan membahas terkait jarak titik terhadap garis. Nah, jarak antara dua titik itu disebut dengan ruas garis. Misal, antara A dan B itu tadi yang tidak berimpit dihubungkan oleh garis, maka disebut ruas garis. Nah, panjang ruas garis yang letaknya pada bidang miring segitiga siku-siku itu bisa dirumuskan dengan rumus Pythagoras, yaitu C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jika ditanya panjang ruas garis diagonal bidang pada kubus, maka rumusnya diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Nah, nanti kita bisa pakai rumus ini, S akar 2, kalau diagonal ruang S akar 3. Jadi intinya, kalau pada bidang miring aja, pada segitiga itu kita pakai rumus C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi A, B itu merupakan dua sisi yang diketahui. Kemudian kalau mau mencari panjang ruas diagonal bidang dan diagonal ruang pada balok, itu kita tinggal akarkan aja. Jadi, D kuadrat sama dengan P kuadrat plus L kuadrat. Diakarkan berarti D sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat. Jadi konsepnya sama kayak ya ini, segitiga siku-siku ini, karena rumus Pythagoras pada dasarnya hanya bisa diterapkan pada segitiga siku-siku. Tapi kalau pada diagonal ruang itu kan bentuk segitiga siku-siku kan kalau digambar. Nah, makanya bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, kalau mau cari diagonal ruang gimana? Tinggal diakarkan semuanya aja. Jadi, D sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Nanti ketemu deh. Oke, langsung aja kita mulai ya ke contoh soalnya supaya warga belajar paham terkait rumus-rumus tadi. Kalau di soal cara ngerjainnya itu gimana, cara penerapannya itu gimana sih gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Perhatikan gambar kubus ABCD EFGH di bawah ini. Coba warga belajar perhatikan ya. Itu kan kita ditanya untuk panjang diagonal ruangnya itu berapa sama panjang diagonal bidangnya. Jika panjang rusuk kubus itu 12, tinggal pakai rumus tadi aja. Kalau diagonal bidang, itu berarti tadi rumusnya itu kan S akar 2 kan. Coba kita lihat sebelumnya, kanan bawah. Itu kan diagonal bidang pada kubus, itu pakai rumus S akar 2. Jadi langsung kita pakai rumus aja. Panjangnya tadi berapa rusuknya? 12 kan, berarti jawabannya 12 akar 2. Kalau diagonal ruangnya berapa? 12 akar 3, gitu. Nah, sama kan? Sama, karena rumus cepatnya itu tinggal masukkan S akar 2 kalau untuk diagonal bidang, tapi kalau untuk diagonal ruang, S akar 3 itu berlaku untuk balok. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan menentukan jarak dari A ke C
dan jarak A ke G pada balok tersebut. Coba perhatikan, A ke C itu disebut diagonal bidang atau ruang? Bidang kan? Berarti kita tinggal pakai rumus aja kayak tadi. Rumusnya yang di bawah ini tadi. Itu kan rumusnya, kalau diagonal bidang itu kan sama aja D kuadrat sama dengan P kuadrat plus L kuadrat kan? Atau D sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat kan? Gitu. Jadi kita tinggal pakai rumus aja itu. Kita masukkan angka-angkanya. P sama L ya. Panjangnya itu kan AB, lebarnya itu kan 6. Berarti untuk AC itu sama dengan akar 8 kuadrat plus 6 kuadrat berapa? 10. Lalu kalau mau cari A ke G itu apa namanya? Diagonal ruang. Berarti tinggal akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat, nanti ketemunya 125. Akar 125 itu kan sama aja akar 25 kali 5 kan? Karena 25-nya itu ada, akar 25 itu kan berapa? 5 kan, berarti bisa dikeluarkan. Tersisalah 5, berarti 5 akar 5. Nah, itu aja pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga materi kali ini dapat dipahami oleh warga belajar ya. Warga belajar juga bisa mengerjakan asesmen yang disediakan di e-learning supaya kalian makin jago sama materi ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!